Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andes Perial MPDT. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara? Sudah memasuki pertemuan keempat dalam topik kita meningkatkan kompetensi pedagogik guru menuju pembelajaran efektif dan inklusif, di mana subtopik kita adalah menilai pembelajaran dan ketercapaian tujuan pembelajaran. Baiklah Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, dalam diklat ini output yang diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diklat diharapkan yang pertama memiliki pemahaman merancang pembelajaran yang relevan dengan kondisi individu siswa. Yang ketiga, menerapkan pendekatan berpusat peserta didik dalam lingkungan pembelajaran mereka. Baik Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa itu asesmen dan apakah asesmen sama dengan penilaian? Karena sehari-hari sering kita mendengar istilah ini, ada yang asesmen, ada yang penilaian. Kemudian juga pertanyaan nanti, bagaimana hubungan asesmen dengan penilaian? Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, sebagai panduan materi kita itu berdasarkan dasar hukum Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan atau panduan pembelajaran asesmen tahun 2022. Pembelajaran asesmen kita singkat dengan PPA. Baiklah Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, bahwa hakikatnya asesmen tidak bisa dipisahkan dari pembelajaran. Jadi berkaitan dengan asesmen dan pembelajaran, pada analisis capaian pembelajaran mata pelajaran dan elemen itu dilakukan asesmen awal. Asesmen awal untuk mengetahui kondisi awal siswa. Kemudian setelah itu direfleksi dan ditetapkan tujuan pembelajaran atau ditambahkan nanti alur tujuan pembelajaran dan asesmen untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi pada langkah ini, tahapan ini, asesmen mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian setelah itu memilih dan menetapkan perangkat ajar serta aktivitas pembelajaran. Kemudian kita sosialisasikan target belajar kepada peserta didik kita, dan selanjutnya kita lakukan pelaksanaan asesmen dan pembelajaran untuk memonitor kemajuan siswa selama proses pembelajaran. Baik Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, tadi sudah dijelaskan apa memang ada perbedaan asesmen, penilaian, dan evaluasi. Kita lihat ini artinya adalah pengertian. Asesmen itu secara sederhana artinya cara mengumpulkan informasi dengan beragam instrumen untuk perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini nanti hasil asesmen itu cenderung kualitatif. Nah, jadi dalam hal ini mengumpulkan informasi dengan berbagai instrumen untuk perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang kedua, penilaian ini berarti kita memberikan nilai setelah pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu setelah mengajar sesuai dengan tujuan pembelajaran, nanti dilakukan suatu penilaian. Ini penilaiannya bisa saja nanti berbentuk deskriptif dan kualitatif. Kemudian evaluasi. Evaluasi itu seperti apa?
Di evaluasi itu proses pengambilan keputusan akhir berdasarkan hasil penilaian. Jadi sudah ada melakukan penilaian, baru bisa nanti dilakukan evaluasi. Nanti hasil penilaian ini dimasukkan ke dalam rapor. Kemudian kita lihat bagaimana jenis asesmen sesuai fungsinya. Jadi di sini Bapak Ibu mungkin pernah melihat atau sering melihat ada gambar timbangan yang ada assessment of learning, assessment for learning, assessment as learning. Pada kurikulum baru, kurikulum Merdeka itu mengutamakan assessment as learning dan assessment for learning. Kita lihat apa yang dimaksud itu. Yang pertama itu adalah assessment as learning. Itu artinya adalah sebagai perencana pembelajaran. Dalam hal ini nantinya asesmen yang dilakukan itu adalah sebagai refleksi proses pembelajaran, dan bisa juga nanti berupa asesmen formatif. Ini biasanya dilakukan pada sebelum kita melakukan perencanaan pembelajaran. Kemudian asesmen for learning. Ini adalah asesmen proses pembelajaran. Jadi untuk pembelajaran ini dinamakan assessment for learning, untuk proses pembelajaran. Ini biasanya dilakukan untuk perbaikan proses pembelajaran, di mana nantinya berupa asesmen formatif tujuan pembelajaran. Selanjutnya itu adalah assessment of learning. Jadi ini ada asesmen akhir pembelajaran. Ini evaluasi akhir proses pembelajaran. Biasanya itu asesmennya berupa asesmen sumatif tujuan pembelajaran. Bapak Ibu guru Hebat Nusantara, kita lanjutkan asesmen dalam pelajaran. Itu secara umum ada yang dikatakan asesmen diagnostik, asesmen formatif, asesmen sumatif. Kita lihat, asesmen diagnostik itu ada yang terdiri atas non-kognitif dan ada yang lagi yang kelompok kognitif. Non-kognitif itu bisa saja nanti mendiagnosis kondisi awal, kekuatan, kelemahan peserta didik. Bisa gaya belajar, minat, motivasi, sosial, psikologis, dan lain-lain. Kemudian juga pada asesmen non-kognitif itu rujukan perencanaan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Dan ini dilakukan pada awal tahun pembelajaran. Bapak Ibu guru Hebat Nusantara, asesmen diagnostik yang kedua itu adalah kognitif. Kognitif ini nanti kita melakukan asesmen sebagai posisi awal capaian kompetensi peserta didik itu sampai di mana. Kemudian dalam asesmen kognitif itu menyesuaikan pembelajaran dengan kompetensi rata-rata peserta didik. Jadi di sini nanti setelah kita melakukan asesmen kognitif, kita sesuaikan dengan rata-rata peserta didik. Kemudian memberikan kelas remedi atau tambahan kepada peserta didik yang potensinya di bawah rata-rata. Jadi nanti dalam satu kelas akan adanya penambahan istilahnya materi-materi atau remedi kepada peserta didik yang kompetensinya di bawah rata-rata. Bapak Ibu guru Hebat Nusantara, kita masuk yang kedua, sering kita dengar itu adalah asesmen formatif. Asesmen formatif itu awal pembelajaran, dilakukan pada awal pembelajaran, itu mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saat pembelajaran itu refleksi dan acuan revisi pembelajaran. Kemudian asesmen formatif ini memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Ini sudah nampak di sini evaluasi terhadap tujuan pembelajaran. Bapak Ibu guru Hebat Nusantara, kita lanjutkan kepada asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Di sana ada nantinya sumatif lingkup materi setiap selesai satu tujuan pelajaran atau lebih. Bisa saja nanti yang selanjutnya adalah sumatif akhir semester, dilaksanakan pada setiap akhir semester. Kemudian yang kedua, untuk asesmen sumatif adalah bersifat pilihan jika peserta didik merasa masih perlu konfirmasi informasi tambahan. Jadi ini maksudnya apa? Untuk asesmen sumatif, di sini nantinya kalau guru dan peserta didik sudah yakin standar
standar kompetensi atau katakanlah sudah memahami tujuan pembelajaran terkait lingkup materi yang dibahas. Bapak Ibu guru Nusantara, kita lihat bagaimana contohnya nanti. Tadi ada asesmen diagnostik. Itu kita contohkan di sini. Kita berikan misalnya contoh, kita memberikan 10 soal. 8 soal merupakan prasyarat yang diidentifikasi sebelumnya, dan 2 soal terkait materi baru yang dibelajarkan. Nah, jadi kalau nanti 1-2 itu mungkin prasyaratnya adalah soal untuk materi 2 tingkat di bawah materinya. 2 tingkat. Kemudian soal 38 itu prasyaratnya. Prasyaratnya itu 60%. 3-8 prasyaratnya lebih besar. Kemudian soal 9-10 itu adalah soal untuk materi yang sesuai pasti yang akan dibelajarkan. Jadi walaupun anak didik kita belum belajar, kita coba memberikan soal terkait materi itu 20%. Bapak Ibu guru Nusantara, kita lihat itu bagaimana contoh kegiatan lanjutnya setelah lakukan tadi asesmen, dalam hal ini asesmen formatif. Nah, itu kita lihat, kita buat analisis nilainya. Nah, ini kita lihat siswa A itu jumlah nilainya baru 2, siswa B 8, siswa C 5, siswa D 7, siswa E 9. Artinya bagaimana yang sudah 1 ini sudah mencapai kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan alur tujuan pembelajaran atau TP-nya. Nah, di sini maka kita lihat ada berapa orang itu yang siswa B itu 2 nilainya. Berarti ini harus dilakukan lagi istilahnya atau bisa saja nanti penambahan jam belajar. Begitu juga dengan yang nomor 5 dan ini. Sedangkan yang siswa E dengan nilai 9 berarti dia sudah sangat melebihi kemampuannya di atas rata-rata. Nah, ini perlu istilahnya untuk pengayaan. Bapak Ibu guru Nusantara, kita lihat itu, kita rangkum itu apa perbedaan formatif dan sumatif. Yang pertama, formatif terintegrasi dengan proses pembelajaran. Yang kedua, melibatkan peserta didik dalam melaksanaannya. Ketiga, memperhatikan kemajuan penguasaan dalam berbagai arena, baik sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kita lihat sumatif. Sumatif dilakukan setelah pembelajaran berakhir. Pelaksananya bersifat formal, sehingga membutuhkan perancangan instrumen yang tepat sesuai dengan capaian kompetisi. Kemudian sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah kepada orang tua atau pemantauan kepada pemangku kepentingan atau stakeholder. Kemudian yang selanjutnya digunakan untuk pendidik atau sekolah untuk mengevaluasi efektivitas program pembelajaran. Jadi kita lihat tuh peran dari asesmen sumatif itu sangat besar sekali. Nah, itu mengevaluasi efektivitas program pembelajaran. Bapak Ibu guru Nusantara, tadi dikatakan untuk penilaian itu memang terkait daripada KKTP. Nah, ini kita baca ulang ini. Penilaian pencapaian hasil belajar dilakukan dengan cara membandingkan dengan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi di sini sebagai patokannya adalah hasil belajar ini adalah KKTP-nya. Nah, jadi Bapak Ibu guru Nusantara, kita berikan dulu gambaran apa itu KKTP. KKTP ini dikembangkan saat pendidik merencanakan asesmen yang dilakukan ketika menyusun perencanaan pembelajaran. Jadi perencanaan pembelajaran itu kan ada tahapannya, kita melakukan evaluasi atau asesmen. Nah, ini sudah kita kembangkan saat merencanakan pembelajaran. Kemudian KKTP itu
dalam bentuknya itu ada berupa penjelasan deskripsi tentang kemampuan apa yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan peserta didik sebagai bukti bahwa ia telah mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian dalam hal ini juga untuk pemberian nilai itu tidak disarankan menggunakan angka misalnya 70, 75, 80 sebagai kriteria istilahnya ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian yang paling disarankan adalah yang menggunakan deskripsi. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, ini contoh daripada istilahnya bagaimana itu KKTP ini, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini kolom yang pertama itu ada kriterianya. Ini salah satu contoh tugas menulis laporan. Ini kriterianya 1, 2, 3, 4. Jadi salah satunya 1, 2, 3, 4. Salah satu laporan menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan runut. Ini kita lihat apakah sudah memadai atau tidak memadai atau bagaimana. Ini contohnya memadai. Begitu juga nantinya kepada komponen-komponen lain. Ini yang kita sesuaikan nanti kondisinya. Kondisi dalam hal ini diskusi tidak memadai atau memadai. Dalam hal ini nanti di bawahnya juga kita berikan kesimpulan peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika minimal 3 kriteria memadai. Jadi ada 3 kriteria ini harus memadai baru bisa didik dikatakan tuntas. Kemudian pendekatan menggunakan rubik. Rubik itu tentang isi laporan itu baru berkembang. Misalkan layak, cakap, mahir dan lain-lain. Ini nantinya Bapak Ibu yang lebih paham kira-kira bagaimana deskripsi daripada rubik tersebut. Kemudian kita lihat lagi contoh yang lainnya. Tadi baru berkembang ya. Ini contoh yang lain. Penulisan tanda baca huruf kapital belum menggunakan tanda baca huruf kapital, ini belum. Ini yang kedua, sebagian tanda baca dan huruf kapital sudah digunakan untuk tepat. Kemudian sebagian besar tanda baca huruf kapital digunakan secara tepat. Selanjutnya semua tanda baca huruf kapital digunakan tepat. Di sini kesimpulannya peserta didik dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran jika kriteria yang di atas mencapai minimal 2 tahap. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, selain daripada interval juga bisa saja nanti KKTP kita itu berupa interval ya. 0 sampai 40 mungkin belum mencapai remedial seluruhnya, kemudian 0 sampai 65 belum mencapai keputusan remedial di bagian yang diperlukan, kemudian 66 45 sudah mencapai keputusan tidak perlu remedial. Kemudian 86 sampai 100 itu sudah mencapai ketuntasan perlu pengayaan yang lebih. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, beberapa contoh interval yang lain ada yang dengan kolom-kolom bukti eviden, perlu bimbingan, itu skornya 0 sampai 60, cukup 60 sampai 70, dan sangat baik 81 sampai dengan 100. Inilah istilahnya rentang-rentang berdasarkan tadi rentang skala yang kita rencanakan. Baik Bapak Ibu guru hebat Nusantara, kita lanjutkan. Ini salah satu contoh yang lain itu bahwa dalam bukti eviden itu tujuan pembelajarannya 1, kemudian tujuan pembelajaran kedua, kemudian deskripsikan, kemudian nilai akhirnya bagaimana tuh, istilahnya kalau memang 2 tentu kita bagi 2. Kemudian yang kedua kita lihat di sini kalau nilainya di bawah rata-rata itu ada keterangan atau deskripsi, itu bisa kita katakan bahwa belum mampu menguraikan manfaat apanya di di standar kompetensi apa dia itu nantinya. Itu yang kita rumuskan pada anak didik kita. Kemudian untuk selanjutnya kita lihat, kita rata-ratakan, kemudian kita rangkum nilainya nanti
bahwa kalau belum sesuai rata-rata itu harus melakukan remedi. Kemudian Bapak Ibu Guru Nusantara, kita lanjutkan bagaimana mengolah tujuan pembelajaran hasil belajar ya menjadi nilai akhir. Nah, jadi ini salah satu contohnya berupa tabel. Ini ilmu pengetahuan alam, tujuan pembelajaran 1, tujuan pembelajaran 2, tujuan pembelajaran 3. Nah, ini skornya 1, 2, 3, 4. Nah, di mana nantinya satu itu perlu bimbingan, misalnya apa? Satu itu mungkin perlu bimbingan, yang kedua itu cukup, yang ketiga baik, yang keempat itu sangat baik. Bapak Ibu Guru Nusantara, kita masuk sedikit tentang pengolahan hasil asesmen untuk rapor. Pengolahan hasil asesmen dilakukan dengan memanfaatkan hasil formatif dan sumatif. Terdapat dua jenis data, yaitu data hasil asesmen yang merupakan angka kuantitatif dan asesmen yang berupa narasi kualitatif. Pengolahan hasil asesmen dalam bentuk angka kuantitatif didasarkannya pada hasil asesmen sumatif. Sementara pada asesmen formatif berupa data informasi yang bersifat kualitatif digunakan sebagai umpan balik untuk persiapan pembelajaran sekaligus sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun deskripsi capaian kompetensi. Bapak Ibu Guru Nusantara, kemudian bagaimana penolahan hasil asesmen untuk rapor? Perlu kita pahami bahwa nilai formatif hanya digunakan untuk refleksi bagi pendidik, siswa maupun orang tua, bukan untuk menjadi penentu atau pembagi untuk nilai akhir ya, nilai akhir di rapor. Ini berdasarkan PPA 22 Aman 43. Silakan Bapak Ibu lihat. Kemudian nilai sumatif lingkup materi di akhir semester diubah menjadi nilai akhir di rapor. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu untuk apa istilahnya nilai rapor itu adalah nilai akhir semester dibagi dengan nilai akhir semester. Nah, jadi dalam hal ini memang kalau kita lihat asesmennya juga ada terkait dengan nilai-nilai sumatif. Kita lihat pengolahan hasil asesmen untuk rapor. Jadi untuk apa istilahnya nilai rapor itu memang yang berdasarkan kuantitatif, itu kita ngambilnya cuma dari tes atau hasil sumatif. Nah, ini kita lihat nih ada beberapa contoh itu sumatif 185 itu kita buat deskripsinya menunjukkan penguasaan baik pada kondisi apa. Nah, ini mungkin yang sumatif 1 tujuan pembelajarannya tadi apa. Nah, mungkin contohnya cuaca. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi untuk yang lain-lainnya. Nah, jadi Bapak Ibu Guru Nusantara, untuk lebih paham dan mendalamnya silahkan pelajari, dan untuk berikutnya kita melakukan diskusi. Jika tak pernah diasah, maka akan tumpul. Ayo asah keterampilan kita Bapak Ibu dengan berdiskusi di grup Telegram kita. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua.